Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang metode menghafal Al-Qur'an. Tentu saja hal ini bukan hal yang baru bagi banyak orang atau kita semua, karena tentunya banyak sekali pengalaman yang mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lain di dalam menghafal Al-Quran. Secara ringkasnya akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menghafal Al-Quran. Apa saja hal yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang atau akan menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah niat yang ikhlas, karena menghafal Al-Quran adalah merupakan bagian dari ibadah yang agung, ibadah yang sangat mulia, sehingga harus dilandasi niat yang ikhlas. Tanpa niat yang ikhlas, maka kita tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Menghafal Al-Quran merupakan bagian daripada mempelajari Al-Quran, dan nantinya diharapkan seseorang yang menghafal Al-Quran akan bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya bahwa orang yang belajar Al-Qur'an, baik membaca apalagi menghafal, dan orang yang secara ikhlas terus mengajarkan Al-Qur'an, maka dia tergolong orang-orang yang terbaik atau menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Ini menjadi salah satu motivasi yang besar bagi kita semua yang ingin menghafalkan Al-Quran. Karena dengan kita menghafal Al-Quran, kita tergolong orang yang mencintai Al-Quran, orang yang terus belajar Al-Quran, baik secara bacaan ataupun kandungan isinya. Kemudian yang kedua, akan sangat bagus ketika seorang menghafal Al-Quran dan dia sudah mampu membaca Al-Quran secara binadhar dengan baik dan benar, dengan tajwid. Tentunya orang yang menghafal Al-Quran bagusnya atau diutamakan adalah orang yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan binadhar dengan bagus. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan bagus, maka dia harus bertalaki, maka dia harus belajar langsung kepada seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, yang mana gurunya juga benar-benar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Benar dalam artian secara tajwid, ya, pembacanya, makhrajnya, matnya, panjang pendeknya, waqaf dan ibtidaknya, dan seterusnya. Adapun bagi anak kecil yang masih balita, yang rata-rata belum bisa membaca, maka tidak diharuskan untuk bisa membaca secara binadhar terlebih dahulu, gitu ya. Tetapi bisa dimulai dengan mendengarkan atau ditalkin oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Ditalkin, dibacakan kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, kemudian menirukan dengan proses takror atau berulang. Maka insya Allah anak kecil itu juga bisa mendengarkan dengan baik, kemudian menirukan dan menghafal. Itu bagi anak balita. Tapi kalau bagi usia-usia 5 tahun ke atas yang sudah bisa membaca, ya, usia SD, SMP atau bahkan SMA, atau anak yang udah kuliah apalagi, itu diharapkan atau diutamakan sudah mampu membaca binadhar dengan tajwid yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah memiliki guru yang mumpuni, ya. Jadi penting ini. Ketika kita menghafal Al-Quran, harus memiliki guru yang memang dia hafal Al-Quran. Dia pernah memiliki pengalaman di dalam menghafal Al-Quran, sehingga punya hafalan Al-Quran yang baik dan bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan benar. Sehingga harapannya ketika seorang itu menghafal di bawah bimbingan orang yang hafal Al-Quran, maka hasil hafalannya akan bagus. Dia akan mampu dibimbing oleh
pembimbingnya, oleh kiainya atau ustadznya dengan hafalan yang bagus dan bacaan yang bagus. Karena kalau dia menghafal sendiri otodidak, maka akan dikhawatirkan nanti terjadi banyak sekali kesalahan, akan terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita menghafal Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW saja yang penerima wahyu, beliau masih membaca atau bertalaki Al-Quran di depan malaikat Jibril. Nah, ini menjadi salah satu contoh bagi kita semua sebagai umatnya untuk memahami tentang metode belajar Al-Quran, maka harus memiliki guru pembimbing yang memang benar-benar memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan di dalam hal ini.